Langsung aja kita saksikan siapakah top 16 yang bakal membawa league point di minggu pertama ini. Jadi langsung kita saksikan. Atau saya di saat mereka WWCD tadi. Tapi ngerti sih mungkin pikirannya adalah gue sama selisih 1, selisih 2 dan apa yang ada di depan mata mereka tuh kayak possible untuk diambil gitu. Cuma memang lagi ya respect lobby adalah kunci. Yang sayang sekali kita tidak bisa melihat bagaimana permainan alter ego yang lebih terarah, terukur dan juga terstruktur terulang di Miramar ini. Di Miramar penutup. Tapi Voinchaikri di bawah. Voinchaikri punya satu rotasi yang nyaman guys. Cumcer masuk lurus terus. Free banget nih ke depannya. Free banget betul. Per free. Betul sekali. Itu tinggal PD untuk mereka terus masuk dan tanpa adanya rem. Namun dari Boboho dan juga Pepeng berusaha keras, berupaya keras untuk melakukan trapping juga untuk RV. Tidak bisa menggeser posisi mereka di dalam gereja. Pepeng mempersiapkan dulu boostingan agar Boboho mengetahui jelas posisi dari Cozy. Tapi posisinya sudah tidak Cozy lagi. Ada cover di sebelah kiri dari pemain-pemain RV. Mengindikasikan Boboho harus juga dilenyapkan. Masih upaya dan pada akhirnya tumbang satu pemain Farshot. Berhasil melakukan sebuah shot yang sangat-sangat on target menuju ke lawannya Lucifer. Tumbang SLI memberikan perlawanan namun Farshot saat ini berada di atas. Saat ini juga kita melihat adanya Uno di tempat yang lainnya. Apa yang bisa diupayakan oleh Uno. Kelihatan tadi waktu lempar atau maksud saya waktu lompat di jendela oleh seorang Uno. Cozy. Mungkin revive adalah salah satu pilihan yang bisa diambil oleh Uno daripada berlama-lama seperti ini. Karena justru akan berbahaya, posisinya sudah ketahuan. Flowen melakukan sebuah looting-looting, mencari kembali item yang dia perlukan untuk menghadapi Farshot sendirian. Yang perlu dilakukan Farshot adalah buying time selama mungkin supaya rekannya bisa di-revive. Saat sudah revive, nah berhasil revive-nya, ini momennya untuk Red Villain kembali membalikan keadaan menuju ke SLI. Oke, kita lihat juga bagaimana Flowen mampu atau tidak mendapatkan dari seorang Cozy. Agak santai, agak chill terlebih dahulu. Kamera kita bersingkir dulu ke arah dari Keep Fly Kanza. Zuxi perlu di-revive kembali dengan satu buying time lagi yang dimainkan dari Krypton. Membuat dari KFKZ kayaknya Pelko lebih diutamakan untuk di-revive dan kepegang lagi Zuxi untuk sementara waktu. Dan Farshot didapatkan oleh SLI. Posisinya 2 versus 2 lagi boy. Kayaknya memang terlalu kuat defensif yang dimainkan oleh pemain-pemain dari SLI. Tapi komitmen KFKZ. Tanda tanya gue di HDP ini. Kenapa tadi ketika Zuxi terjatuh, mereka nggak semuanya melakukan serangan secara bersamaan. Karena Krypton kayaknya pasti bisa kesingkir dengan Tiren yang cukup rumit. Yang Tiren yang sebenarnya bisa di-attack dari KFKZ. Sekarang momentumnya. Pelko akhirnya bisa kembali lagi. SP selesai dengan NST. SP, mereka benar-benar masih perlu mencari performa terbaiknya di minggu yang kedua nanti. Ini adalah satu fight yang akan memperebutkan peringkat pertama seharga 15 poin liga. Siapa yang akan memenangkannya? Apakah KFKZ atau justru Altrigo? Jika Altrigo bisa menambah 1 poin saja, maka Altrigo akan mendapatkan peringkat nomor 1 dan akan membawa pulang 15 poin liga. Namun jika Altrigo pulang tanpa adanya poin, maka KFKZ lah dan 1 knockdown. Confirm! Altrigo ada di atas Bigetron saat ini. Biget Troopers yang memang sudah sangat berisik di hari pertama harus sedikit menurunkan volumenya karena Alter Ego ada di peringkat nomor 1 dan Alter Champ akan menaikkan volumenya. Oke, dan begitu pun dari Alter Champ bakal berteriak. Kita tunggu saja update apa yang akan dimainkan dari Alter Ego Esports. Dan begitu pun nambah 1 lagi. Makin mempertegas posisi pucuk untuk Alter Ego. Dan ya, Zuxi masih menahan tapi Krypton terbakar. Mampukah untuk poin tersebut diaminkan dari seorang Zuxi, dipersiapkan kembali, diurungkan niatnya, S12 bakal dihujamkan dan kalah. Leo Nomor 1 mengamankan 15 poin liga akan menjadi start yang menguntungkan karena ini akhirnya nanti akan membuat Alter Ego punya head start point yang juga mungkin saja tinggi di babak grand final nantinya. Kita akan melaju ke match yang sangat seru ini menuju ke dalam fight yang masih terjalin antara 2 tim. Pada akhirnya Quantum lah yang mendapatkan pemain terakhir dari Red Villain. Red Villain dipulangkan ke lobby hanya dengan 1 elit. Iya sih, karena semua pun apapun itu bisa terjadi dalam in-game ini dengan lihat Jeruk. Ini adalah tim yang difavoritkan dari Cecil sedari tadi. Jeruk harus kelihatan 4 player secara aktif untuk mereka melakukan secara eksekusi. Dan Danzo coba dicari bersama dari Marco. Mempersiapkan 1 trapping granat tapi kejutan dari seorang Danzo. Masih belum mampu untuk menumbangkan 1 pemain dari Fit.
ada satu masalah yang terjadi dari Dongri. Miskomunikasi, misplacement untuk pelemparan granat membuat dari Jeruk terpongkeng satu demi satu dan bahkan dipretelin dari seorang Marco bersama dari Tensky. Kuat sekali. Marco tahu jelas di mana satu hadapan yang harus dia utamakan untuk dieksekusi perlahan namun pasti. Tapi Dongri jangan sampai terbenus lagi dan akhirnya Marco connect di waktu yang tepat, connect di tempat yang tepat dan Dongri masih ingin mencari lagi pemain ARPM yang masih aktif. Tapi reset ARPM lebih nyata dimainkan. Setidaknya Dongri membalaskan kesalahannya tadi. Saat ini dia sudah mendapatkan satu knockdown yang diperlukan menuju ke satu pemain dari ARPM yaitu Marco. Dongri mundur kembali. Melihat bagaimana jarak tetap dijaga oleh para pemain Jeruk. Jangan sampai terbakar. Jeruk coba dilemparkan sebuah molotov tadi oleh ARPM dengan 3 pemainnya. ARPM jelas tahu betul bahwa mereka unggul jumlah player dan mereka ingin mencari, mensweeping di mana sebenarnya pemain Jeruk berada. Tapi tiba-tiba Kifly Kanza sudah dipulangkan dan Kifly Kanza di minggu pertama tanpa membawa poin liga menuju ke rekening mereka. Sudah langsung direspon dengan adanya satu yang datang. Tiba-tiba semuanya langsung regroup dengan cepat. Inilah dia posisi dari Voin Chakri yang sudah berhasil melakukan regroup. Lemparan granat terjadi kembali menuju ke pemain dari Dewa United. Namun justru yang tumbang adalah satu pemain dari Voin Chakri. Dewa United memunjai 2 pemain di dalam sana. Tembakan diberikan oleh Lele Boy. Mengetahui ada yang datang juga Voin Chakri. Satu pemainnya terlalu mudah untuk bisa diberi paham oleh Lele Boy. Namun Lele Boy juga tumbang. Hasil yang diharapkan mampu melakukan sebuah clutch pun gagal tadi. Karena Alpha berada di situasi yang begitu tepat. Di posisi yang begitu akurat untuk bisa mendapatkan satu pemain Potato. Diincar dengan satu granat. Namun belum berhasil. Potato akan menghadapi Alpha. 2 pemain yang sudah bersama-sama mendapatkan gelar juara. Namun ternyata saat ini harus pulang Voin Chakri. Berarti betul saja alter ego nomor 1 di klasemen minggu pertama. Big Troopers. Untuk sementara waktu jadwal logistik live chat. Abis Tapi yang tidak ada habis-habisnya bagaimana granat dilemparkan dari seorang Vince. Bergerutu terus ke arah sisi atas. Dongri terjepit juga dari posisi yang tidak enak. Ruang gerak terbatas tapi 1, 2, 3, 2 masih aman ternyata. Tembus loh ya Dongri, tapi enggak ternyata muncungnya terdeteksi oleh Crosshair di bawah AK Gold. Kembali lagi sudah ada instruksi untuk nabrak dari sisi yang pintar mereka. Melihat ada smoke di situ nggak kelihatan oleh pemain Dewa United. Namun Lele Boy juga tidak kehabisan akal dengan satu granat yang dikirimkan tadi. Ya strapping granat tampaknya dimainkan untuk dia melakukan regrouping dari seorang Alpha. Belum ada satu komitmen engage dari AK Gold. Menabrak secara bersamaan. Mereka pun juga masih khawatir untuk menunggu dari Satar untuk bisa di cover. Tapi Satar, Alan, licin banget. Layaknya belut di malam hari dicari sehabis hujan. Beginilah caranya Alan untuk melakukan sustain dan mengikuti dari Lele Boy. Sedikit-sedikit untuk space panjang. Itu space-nya terlihat panjang untuk aim dari RRQ sebenarnya. Sehingga dari Lele Boy agak overthink melakukan satu titik yang sama bersama dari Alpha. RRQ tahu jelas bahwa tadi suara dari Satar itu ada di sana membuat dari Frenzy. JST dijar segitu cuy. Saat saya mengatakan pertama kali nih. Ya ini dia. Saat ini saya mengatakan terlalu ngelunjak Frenzy dengan JSN terlalu jauh jarak yang akan ditempuh. Ternyata dibungkam saya. Seperti halnya Big Troopers yang dibungkam oleh Alter Ego. Harus mengecilkan volume. Dan sekarang Frenzy juga membuat saya terbungkam. Karena JS9 ternyata bisa dengan kali 4 jarak jauh. AK Gold tampaknya masih super duper tryhard. Dan juga begitu dari Vince. Tahu jelas posisi dari Lele Boy. OP90 harus respect di jarak dekat. Satar pun juga masih meliuk-liuk di atas. Tahu jelas untuk RRQ yang sudah di bumi hanguskan. Lele Boy bersama dari Alpha nampaknya bakal memprioritaskan gudang Hejo untuk di defense. Tapi Amit memberanikan diri tadi maksudnya. Tapi gagal karena Lele Boy sudah diantisipasi terlebih dahulu. Alpha memakan dari Satar. Mengurangi kuantitas lagi Alpha. Mampu atau tidak untuk melakukan revive dari Lele Boy. Tapi 3 yang lain dari AK Gold. Mereka maju serempak mencari posisi Alpha dan Dimzy. Sementara waktu menjadi wasit sambil smoke-smoke-nya di pop out. Nunggu seorang Dimzy. Mungkin saja ada sebuah pencurian yang bisa dia dapatkan. Untuk bisa merampok 10 poin placement yang harusnya diambil oleh AK Gold. Namun Dimzy sudah ketahuan ada 2 granat dilemparkan menuju ke posisinya. AK Gold akan mendapatkan winner-winner chicken dinner jika seperti ini keadaannya. Dan sudah dilemparkan 1 granat pertama. Dimzy sudah ketahuan akan segera ditembak. Selesai sudah AK Gold menjadi tim Manado kedua yang mendapatkan winner-winner chicken dinner seperti halnya Mekjo di hari yang kemarin. Dan map yang mereka menangkan juga sama yaitu Miramar.